Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'minu kal jasadil wahid. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimana. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sejak 7 Oktober sampai hari ini, kebiadaban Zionis Israel itu makin menjadi-jadi. Sudah lebih dari 14.000 orang yang syahid. Bahkan 70%-nya adalah anak-anak, lansia, wanita. Kebiadaban yang terus terjadi, yang dipertontonkan kepada kita, begitu luar biasanya kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada saudara kita di Gaza, di Palestina. Mengapa kita mesti peduli dengan Palestina? Yang pertama, Palestina itu adalah al-ardul mubarakah, tanah yang penuh dengan keberkahan, di mana Nabi Adam membangun Masjid Al-Aqsa setelah Masjidil Haram. Masjid yang kedua dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Keberkahan diantaranya juga banyak nabi-nabi yang hijrah, yang lahir, yang berdakwah di Palestina. Nabi Ibrahim hijrah dari Mesir ke Palestina, kejaran Fir'aun melalui Laut Merah. Nabi Lut hijrah dari Sodom ke Palestina. Nabi Isa dilahirkan oleh wanita suci Maryam di Palestina. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, keluarga Imran. Begitu luar biasanya sehingga Rasulullah pun berdoa dengan doanya, Allahumma barik lana fi syamina wa yamina. Ya Allah, berkahi Yaman dan Syam. Syam yang dimaksud adalah Palestina, al-ardul mubarakah. Sampai puncaknya adalah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke
Masjid Aqsa di Palestina. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah ke Masjid Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang Allah berikan keberkahan buat sekelilingnya, sekeliling Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Al-Ardul Mubarakah, tempat akhir Isra, tempat titik awal Mi'raj. Bahkan para nabi dan para rasul ketika perjalanan Isra Mi'raj itu salat berjamaah di Masjid Al-Aqsa yang dipimpin langsung oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Palestina itu disebut dengan Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang suci. Tanah yang suci. Bahkan 3 tempat kita disunahkan untuk berziarah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Tempat setiap akhir Ramadan Lailatul Qadar dimungkinkan sangat besar turunnya ketiga masjid ini. Beribadah pahalanya berlipat ganda dibandingkan ibadah di tempat yang lainnya. Masjidil Haram 100.000 rakaat, Masjid Nabawi 1.000 rakaat, Masjid Aqsa 500 rakaat. 3 masjid yang disunahkan untuk berziarah meraih Lailatul Qadar. Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang suci. Bahkan mazhab yang kita pakai Imam Syafi'i pun lahir di Palestina ini. Tepatnya bahkan di Gaza. Imam Syafi'i Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Para sahabat, para tabi'in, para waliullah Sufyan As-Tsauri, Malik bin Dinar lahir di Palestina. Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang suci. Kemudian kenapa kita mesti peduli dengan Palestina? Karena kita sebagai muslim, sebagai mukmin dipertanyakan iman kita. Al-iman al-ihtimam, iman itu perhatian. Bahkan dalam hadis al-mu'minu, hamba-hamba Allah yang beriman kal jasil wahid, seperti satu tubuh. Kalau tubuh ini sakit, satu tubuh kita jatuh dari motor, berdarah, mulut sakit, kepala pusing, dan seterusnya. Spontanitas tanpa diundang. Itulah yang harus terjadi. Jangankan disebut muslim mukmin, rasanya kita kalau disebut manusia, karena ini sudah tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Lebih dari 70 tahun Palestina itu menjadi penjara terbesar di dunia. Kebiadabannya terus terjadi, puncaknya sampai hari ini 15.000 orang yang wafat, yang syahid. Masjid, rumah sakit, bangunan-bangunan bersejarah, bahkan gereja pun dihancurkan oleh Zionis Israel laknatullah alaihim. Kemudian alasan berikutnya, ternyata negeri kita merdeka 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta diakui oleh negara Palestina. Negara yang pertama mengakui kemerdekaan negeri kita adalah Palestina. Itulah kedekatan emosional, kedekatan iman, kedekatan muslim, kedekatan sebagai manusia. Begitu eratnya kita dengan Palestina. Lalu bagaimana sikap kita sebagai muslim terhadap kebiadaban Israel? Yang pertama, doa. Rasanya kita berkhianat
Kalau tidak mendoakan saudara kita di Palestina, teruslah kita berdoa kepada Allah. Yakinilah, ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti ku ijabah doa kalian. Ketika Abrahah dengan pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah, kakek Rasulullah Abdul Muttalib berdoa kepada Allah, ya Allah, ini rumahmu, pasti kau jaga. Berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Allah turunkan bala bantuan tentaranya, toyron ababil, burung ababil, sehingga Abrahah dan pasukan gajah hancur lebur seperti kayu kering, seperti dahan yang dimakan oleh ulat. Allah abadikan dalam surah Al-Fil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Yang kedua, kunut nazilah, insyaallah nanti kita lakukan dalam salat Jumat hari ini. Rasulullah SAW lebih dari beberapa bulan melakukan kunut nazilah karena goncangan begitu luar biasa kejahatan yang dilakukan oleh sebuah kaum. Rasulullah melakukan kunut nazilah. Inilah senjata pamungkas. Ingat doa, kunut nazilah itu doa. Doa itu mukhul ibadah, doa itu inti dari ibadah, doa itu senjata orang-orang beriman. Yang ketiga, juga bisa melakukan salat ghaib, seperti dengan salat jenazah tanpa jenazah yang ada di hadapan kita. Yang keempat, dengan boikot, bahkan Majelis Ulama Indonesia nomor 83 2023 beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu telah mengeluarkan fatwa haram terhadap produk-produk Israel dan yang mendukung Zionis Israel. Produk makanan, minuman, cantikan dan rumah tangga yang lainnya. Jangan sampai kita membeli. Ini bagian dari jihad kita. Memboikot bagian daripada jihad kemampuan kita. Kita tidak mampu ke sana, maka kita tidak membeli produknya, kita alihkan produk yang bukan mendukung Israel. Kemudian dengan kita terus berdonasi sesuai kemampuan kita, karena ini sangat memberikan sebagai bukti keimanan kita. Jihad dengan harta kita, bi amwalihim, dengan harta yang kita miliki, kita berjihad dengan harta kita. Sangat-sangat membantu, sangat diharapkan. Tidak adanya listrik, tidak ada makanan, pasokan makanan, tidak ada obatan, dan seterusnya. Kemudian kita manfaatkan media sosial yang kita miliki dengan terus memberikan kabar tentang Palestina, kebiadaban jadi Israel yang terus dilakukan. Kita pun terus melakukan dakwah lewat media sosial. Kita menyampaikan yang hak, yang benar. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita rindu Palestina itu merdeka. Zionis Israel dihancurkan lewat tentara-tentara Allah, sebagaimana Allah hancurkan Abrahah dengan bala tentaranya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Semoga khutbah Jumat singkat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita untuk terus berdoa, berempati dengan dana, dengan jihad, media sosial. Kita manfaatkan agar jangan sampai saudara-saudara kita sendiri dalam menghadapi cobaan ujian yang sangat luar biasa. Kita terus mendoakannya dan yakinilah suatu saat Allah berikan kemerdekaan untuk Palestina, dan kita yakin seyakin-yakinnya suatu saat Israel ini akan hancur sehancur-hancurnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'a bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.